halo selamat petang. Selama 30 menit ke depan, QTV Petang akan menemani Anda bersama saya Teguh Viola dengan rangkaian berita dan informasi menarik. Di antaranya, persidangan perdana Abu Bakar Ba'asyir akhirnya ditunda hingga Senin mendatang. Sidang dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan putra presiden dan sejumlah menteri diwarnai aksi unjuk rasa dari dua kelompok yang berbeda. Menteri Kesehatan tidak mengumumkan nama merek susu formula berbakteri. QTV Petang kami awali dengan sidang Abu Bakar Ba'asyir. Pemirsa, persidangan perdana Abu Bakar Ba'asyir yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin Nguruki akhirnya ditunda hingga Senin mendatang. Penundaan diputuskan setelah Majelis Hakim menerima permintaan tim pengacara yang berpendapat surat panggilan pengadilan tidak sah menurut KUHAP. Sidang perdana kasus terorisme di Aceh dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir sebenarnya sempat dibuka dan berlangsung hanya beberapa menit. Setelah sidang dibuka oleh Majelis Hakim, tim pengacara pimpinan Jamaah Ansarut Tauhid ini langsung menyatakan keberatannya atas digelarnya persidangan tersebut. Alasannya tidak sesuai dengan hukum acara yang mengharuskan surat panggilan disampaikan 3 hari menjelang persidangan. Ketidaksesuaian tersebut karena pihak terdakwa baru menerima surat panggilan persidangan pada 8 Februari 2011 lalu dengan jadwal persidangan pada 10 Februari 2011. Karena jaksa tadi meyakinkan kita bahwa surat panggilannya itu sudah benar. Berapa hari sebelumnya kalau jaksa? 5 hari? Jaksa 3 hari sudah sebelum, bahkan mungkin 4 hari sebelumnya, saya tidak teliti ya. Karena penyampaiannya kepada Ustadz Abu itulah yang terlambat. Nah, jadi dugaan saya kemungkinan karena Ustadz Abu itu tahanan, masuk di kalapasnya, simpan dulu di laci begitu. Kalau panggilan itu disampaikan ke rumah, tidak ada alasan kita untuk mempermasalahkan. Setelah Majelis Hakim yang dipimpin Hakim Ketua Heri Suwantoro membuka persidangan, memutuskan persidangan dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir ditunda hingga Senin mendatang. Menurut informasi, Jaksa Penuntut Umum akan menjerat Amir Jamaah Ansarut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir dengan 7 pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Agus Hasoloan dan Abdullah Hoirudin, QTV Jakarta. Sementara itu ribuan pendukung Abu Bakar Ba'asyir sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jauh sebelum sidang digelar. Sebagian dapat memasuki ruang pengadilan atau di sekitarnya, sedangkan yang lainnya terpaksa harus berada di luar pagar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Inilah masa pendukung Amir Jamaah Ansarut Tauhid yang hadir di sidang perdana kasus terorisme di Aceh dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir. Para pendukung Abu Bakar Ba'asyir ini selalu mengenakan baju berwarna putih dan berpeci, serta ada juga yang mengenakan sorban, seakan-akan mencontoh yang dikenakan Abu Bakar Ba'asyir. Di ruang persidangan, pendukung Ba'asyir juga selalu meneriakkan pekikan Allahu Akbar. Mengantisipasi kehadiran pendukung Ba'asyir ini, aparat kepolisian juga meningkatkan pengamanan yang jumlahnya mencapai ribuan personil dengan menggunakan senjata lengkap. Selain itu, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpaksa menyediakan 2 unit televisi besar sehingga pendukung Ba'asyir yang di luar persidangan dapat melihat langsung perjalanan sidang. Tim Liputan QTV, Jakarta. Masih tentang sidang Ba'asyir, setelah sidang perdana kasus terorisme dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir ditunda hingga Senin mendatang, Amir Jamaah Ansarut Tauhid tersebut dibawa menuju tahanan Mabes Polri dengan kendaraan lapis baja. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin Nguruki ini dikawal secara ketat oleh aparat kepolisian dengan menggunakan senjata lengkap. Di gedung pengadilan ini, Abu Bakar Ba'asyir bungkam saat sejumlah wartawan mengajukan pertanyaan. Amir Jamaah Ansarut Tauhid yang meninggalkan gedung pengadilan sekitar pukul 9.30 pagi akhirnya tiba di Mabes Polri sekitar pukul 10:25 waktu Indonesia Barat. Sejumlah wartawan dari berbagai media massa juga sudah menanti kedatangannya. Namun berbeda dengan di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Mabes Polri, Abu Bakar Ba'asyir justru menjawab berbagai pertanyaan wartawan. Ya, masih ditunda hari Senin. Kenapa ditunda? Karena panggilannya menyalahi peraturan.
Mestinya 3 hari sebelumnya harus sudah terima panggilan, tapi ini baru terima panggilan 2 hari sebelumnya. Jadi diprotes oleh pembela. Iya, biar mesti siap, selalu siap. Ahmadiyah itu kafir buatan Inggris yang harus dibubarkan atau dinyatakan agama sendiri baru selesai. Nah, iya, karena itu merusak Islam. Pemirsa, persidangan Abu Bakar Ba'asyir selalu mendapat perhatian besar dari massa pendukungnya yang selalu memadati gedung pengadilan. Selain dari massa pendukung, persidangan Abu Bakar Ba'asyir juga selalu mendapat perhatian dari masyarakat luas. Berikut perjalanan hukum Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Amir Jamaah Ashorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir didakwa terlibat kegiatan pelatihan militer kelompok teroris di Pegunungan Jalin Janto, Aceh Besar. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin, Ruki, Solo ini didakwa terlibat aksi perampokan Bank CIMB Niaga Medan yang hasilnya diduga untuk kegiatan teroris. Abu Bakar Ba'asyir yang ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2010 didakwa dengan berbagai pasal dan berlapis. Di antaranya pasal 14 junto pasal 9 Undang-Undang Terorisme. Subsidiar pasal 14 junto 7, junto 11, pasal 15 junto 9, junto 7, pasal 13 huruf A yaitu melakukan perencanaan, pemufakatan jahat hingga memberikan dan meminjamkan dana untuk kegiatan terorisme. Pihak kepolisian pernah menyebutkan Abu Bakar Ba'asyir berperan aktif dalam menyiapkan rencana Al-Qaeda Al-Mimah basis perjuangan militer. Kakek berusia 72 tahun ini juga diduga sebagai pengelola dan berperan menunjuk Ustadz Mustakin dan Mustafa di Aceh. Abu Bakar Ba'asyir diduga sebagai pengelola latihan kamp teroris di Aceh dengan penanggung jawab lapangan Dulmatin yang akhirnya tewas tertembak di Pamulang, Jawa Barat. Pria yang akrab dipanggil dengan Ustadz Abu ini diduga terlibat tindak teroris, yaitu bom Bali pada tanggal 18 Oktober 2002. Dan akhirnya pengadilan memutuskan bersalah atas konspirasi serangan bom 2002, tetapi tidak bersalah atas tuduhan terkait bom Bali 2003. Sehingga Abu Bakar Ba'asyir dihukum penjara 2 tahun 6 bulan, potongan masa tahanan. Berkaitan dengan HUT kemerdekaan, Ba'asyir mendapat remisi 4 bulan 15 hari sehingga dibebaskan pada tanggal 14 Juni 2006. Pada 9 Agustus 2010, Abu Bakar Ba'asyir kembali ditahan oleh kepolisian di Banjar Patroman, Jawa Barat saat perjalanan pulang ke Solo setelah melakukan rangkaian pengajian di wilayah Jawa Barat. Tuduhan penangkapan ini adalah membidani satu cabang Al-Qaeda Aceh. Berbagai badan intelijen menuduh Ba'asyir sebagai kepala spiritual Jamaah Islamiyah yang diduga kuat mempunyai kaitan dengan Al-Qaeda. Namun Ba'asyir membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Abud, biasa juga dipanggil Ustadz Abu atau Abdus Somad, lahir di Jombang pada 17 Agustus 1938. Beliau merupakan tokoh Islam Indonesia keturunan Arab yang sempat mendirikan kelompok Majelis Mujahidin Indonesia. Pada masa Orde Baru, Abu Bakar Ba'asyir melarikan diri dan bermukim di Malaysia selama 17 tahun atas penolakannya terhadap azas tunggal Pancasila. Tim Liputan QTV, Jakarta. Pemirsa, putra Presiden SBY Edi Baskoro atau Ibas hadiri sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik. QTV Petang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.